Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Trading hari ini dirasa agak membosankan ya. Ya, kalau Bapak Ibu merasa bosan, sebenarnya itu artinya Bapak Ibu ada di dalam jalur yang tepat, ada di arah yang benar. Karena semakin membosankan, semakin aman berarti trading Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau kita rasa wah penuh dengan adrenalin, penuh dengan euforia, hati-hati, jangan-jangan Bapak Ibu terjebak di suatu arena yang mana risk and reward-nya itu lebih besar risk-nya. Artinya Bapak Ibu sudah melenceng dari pola investasi yang benar. Ya, karena kalau benar-benar investasi ya saham atau emiten yang kita masuk itu kita nggak buru target profit besar dalam jangka pendek, tapi kita pelan-pelan, slow but sure ya. Kita dalam waktu yang panjang, profitnya tiap hari dikit-dikit. Kenapa? Karena pergerakannya juga dikit-dikit. Artinya apa? Lebih tenang. Ya, sahamnya bergerak dengan lebih baik. Ya, naik pelan-pelan, turun pelan-pelan, naik lagi pelan-pelan, begitu terus. Jadi terasa membosankan kalau Bapak Ibu lihatnya di chart, ya kok gitu-gitu doang ya. Kok bergeraknya kayak seperti di tempat ya. Nah, tahu-tahu dia tiba-tiba bam, dia naik, 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 cepet gitu ya. Ada beberapa emiten yang malah kondisi saat ini adalah kita waktunya time to buy. Ada beberapa emiten yang saya sudah calling yang cenderung size-nya besar dan kita bisa masuk dengan aman. Salah satunya yang ada di saya share tadi di grup ya. Yang saya bilang Telkom, Telkom ini adalah salah satu emiten yang layak invest ya. Selain Telkom ada apa aja? Banyak, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BCA, BNI, terus belum lagi eh, yang hari ini naik dengan baik ya ada BBTN ya. Tapi itu cenderung pergerakannya slow. Terus ada belum lagi Unilever, Indofood, ya, itu saham-saham defensif-defensif gitu ya. Ya, jadi cenderung cenderung kurang menarik. Kalau Bapak Ibu lihatnya kayak yang hari ini yang lagi kekinian kayak Pico, terus ada PV ya, PV tadi wow banget sih. Saya tadi waktu pagi-pagi sebenarnya saya bisa aja beli PV waktu dia dia sempat naik terus dia swing terus dia tiba-tiba kan balik arah. Saya sempat mau masuk waktu itu PV, tapi karena kesibukan saya takut jika saya nggak pantau terus nanti gimana gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya nggak masuk aja deh gitu. Nyesel nggak? Ya little bit, little bit ya. Tapi pada dasarnya saya juga tahu, oh ya memang nggak bisa saya pantau terus-terusan. Jadi ya mau gimana lagi, saya lebih pilih safety daripada profit. Kalau lebih pilih safety, ya udah kita cari saham yang defensif, cenderung bergerak dengan baik, dengan santai, ketimbang yang kita ngejar ya profit, bukannya dapat profit malah cut loss. Karena ya itu tadi, kalau yang high risk high return tadi, Bapak Ibu harus fokus, harus pantau ya. Ini kerja ya, bukan gambling. Bukan istilah kalau di kantor itu kayak judi slot gitu ya. Bukan. Kalau memang mau kerja yang benar, ya fokus gitu loh ya, bukan cuma sekedar asal ikut-ikutan beli tanpa analisa dan ngeco ngawur doang gitu. Jangan, please don't do that ya. Bahkan sekelas kayak seperti kayak yang kayak quote unquote agak semi-semi gorengan seperti let's see apa ya. Hmm, saat ini apa ya? Ya kayak
contoh BBKP aja saya analisanya cukup dalam loh, walaupun Bapak Ibu tahu kan dia pergerakannya cukup ya hari-hari ini nggak terlalu, tapi kalau dia lagi jalan, wow ngeri. Terus apa lagi? BP. Nah, terus apa lagi? Ada banyak kok emiten-emiten yang kita volatile-nya tinggi, ya kita trading dengan baik, tapi kita ya analisanya macam-macam, cukup jelimet juga gitu. Ya itu sharing-sharing juga self reminder buat saya juga. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi perenungan kita semua sama-sama. Ya, oke, ya kita masuk langsung ke chart. Ya, hari ini bagaimana perdagangannya. Nah, ini kondisi IHSG kita ya. Ya, kelihatan banget ya, obvious banget kena V-line tag langsung dia koreksi. Ya, ketahan sama skyline. Kalau dia nggak bisa rebound dari area ini, ya kemungkinan besar dia bisa koreksi lagi. Bottomnya di 6754 atau ke area kuning ini kembali 6693, which is saya tidak berharap itu sampai ke sana. Harapan saya dia kena di top salendang di level 6777 ini 6780-an atau 6800-an paling rendah ya, dia dari rebound lagi dan bisa breakout V-line. Itu harapan saya, harapan kita semua. Mungkin terjadi nggak? Ya, pokoknya selendang ini cukup kuat, sejauh ini cukup kuat sebagai penanda bahwa suatu pergerakan, suatu candlestick itu masih dalam jalur tren naik atau turun di jangka pendek. Itu patokan selendang. Kalau ada di atas selendang, berarti dia ada di dalam tren yang naik. Sebaliknya, kalau dari di bawah selendang, berarti dia ada di dalam tren yang turun. Gampang kan? As simple as that. Oke, dan hari ini transaksinya flat ya, 7,39 triliun. Kemarin juga 7 triliunan. Cuma beberapa hari yang lalu doang sempat 8 triliun. Itu pun ya cuma 8 triliun tipis. Dan hari ini asing net sell minus 214,9 miliar. Ya. Oke, dan coba kita cek sektoralnya. IDX Basic ya masih bergerak di level resisten ya, moga-moga bisa lanjut naik lagi. Habis sektor basic ada consumer cyclicals, mirip-mirip semua ya, uji support semua nih. Artinya apa? Time to buy on weakness. Nah, kalau energi udah boleh beli belum? Saya bilang belum. Tunggu dia turun sampai ke skyline atau top selendang ini baru kita mulai picip-picip beli. Jadi saham energi biarin turun dulu. Terus habis itu sektor finance. Wah, ini yang bagus nih ya. Tadi teman-teman ada beberapa kita beli saham emiten sektor finance ya. Borong semua. Tadi di awal video ini juga saya sudah kasih spill juga kan. Sektor healthcare naik tapi bikin galau ya, bergerak masih dalam tren yang kayak gini, bikin galau aja. Sektor industri cukup kuat rupanya ya. Ya gimana enggak, dia sudah di bottom banget. Terus habis itu infrastruktur, ini spekulatif buy juga nih, dia lagi di support kalau menurut saya. Terus habis itu consumer non cyclicals mirip-mirip ya. Ini tadi saya bilang ya, Unilever lah. Ini sektor ini kayak termasuk yang defensif. Properti masih flip-flop, masih belum kemana-mana. Tapi good news-nya adalah dia sedang konsolidasi. Harapannya kita dia ada kenaikan lagi ya. Terus Tekno cuma swing mancing dikit, bikin galau dikit, tapi saya yakin trennya belum selesai. Silakan atur strateginya. Terus transportasi tiba-tiba bam ya, tiba-tiba transaksinya tiba-tiba naik. Nah, yang kayak gini hati-hati nih ya, apalagi ditambah volumenya juga nggak terlalu besar ya.
tapi naik gitu ya. Bukan pilihan saya saat ini. Oke, dan kita masuk segmen selanjutnya yaitu rekomendasi untuk tanggal 26 Januari 2023. Apa aja nih? Saham apa aja? Pertama, SCMA. Menarik ya SCMA ya. Ini ada di area support saat ini ya. Ini ada di area support dan membentuk pola seperti KPN handle mini. Ini kalau dia bisa naik ke atas ini harusnya sebagai bukti konfirmasi kalau dia ada dalam jalur naik nih ya. Pola pembalikan di bawah nih. KPN handle. Target kira-kira ke T3 dulu aja, kita moderat dulu aja, nggak usah muluk-muluk ya. Terus habis SCMA ada Excel, Axiata. Ini juga menarik. Dan dia membentuk pola seperti inverted head and shoulder. Nah ini, mungkin ada yang ngeh nggak kalau ini inverted head and shoulder. Ya, nah, ini. Saya yakin nggak banyak yang ngeh dengan inverted head and shoulder ini. Nah, ini dia bisa swing dulu, habis itu dia baru bam, naik. Ya, ini Excel Axiata. Kalau tadi KPN handle, ini inverted head and shoulder. Terus habis Excel ada MAPI. MAPI di tengah usahanya untuk kembali naik ya, dia terkena area resisten. Ini moga-moga ini cuma pullback sehat ya, koreksi sehat, dia bisa breakout dengan kuat ya. Moga-moga dia bisa mampu breakout. Targetnya nggak usah muluk-muluk dulu. Tantangannya keluar dari areal ini dulu deh. Ya, kalau bisa keluar dari areal ini, nice. Habis MAPI ada Mika. Mika ini sektor kesehatan yang kalau kita tarik lebih panjang trennya, ternyata trennya bagus banget ya. Jadi kita manfaatkan beli ketika koreksi dan rasanya jauh lebih aman kalau beli waktu koreksi. Tidak kena bantingan kayak gini ya, kayak gini. Dia sukanya ngebanting soalnya Mika ini. Rumah sakit tapi seneng bikin orang sakit kepala gara-gara nyangkut ya. Habis Mika, last but not least yaitu Tekim. Nah, Tekim ini juga menarik ya karena membentuk kantong semar baik di cloud maupun di selendang, dan saat ini kemarin sudah kepentok resisten dan turun, tapi sekarang ketahan support. Jadi kalau Tekim ini bisa breakout resistennya dia ke depan, ini akan menarik sekali ya. Nah, 7375 jadi resisten Tekim saat ini. Oke, itu dulu market review rekomendasi untuk perdagangan tanggal 26 Januari 2023. Ya, semoga apa yang saya berikan berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau market lagi bosen, lagi boring, santai aja ya, keep calm. Daripada heboh, tapi hebohnya malah bikin kita rugi, enak mana coba. Sampai di sini dulu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungan terhadap channel YouTube ini. Jangan lupa share and beri jempol. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.